Kalau kita diberi, ya tentunya happy. Tapi ketika sesuatu diambil, Tuhan memberi, Tuhan mengambil, apakah kita marah? Kalau saya bilang materi, kekurangan materi itu tidak selalu bicara soal money. Tapi segala sesuatu yang sifatnya jasmani atau duniawi. Itu juga bisa waktu kita kehilangan teman. Apakah kita akan tinggalkan Tuhan? Waduh, gara-gara aku ikut Yesus ini. Aku dikucilkan oleh teman-temanku, bahkan oleh keluargaku. Kekurangan materi itu sesuatu yang material. Tidak selalu bicara tentang uang. Juga bisa bicara tentang barang, atau bisa bicara tentang orang. Atau juga bisa tentang kesehatan. Karena kesehatan itu kan fisik ya. Jangan tinggalkan Yesus ketika kesehatan kita merosot. Atau ketika kita jatuh sakit. Engkau setia dan kami ingin untuk ikut Engkau seumur hidup kami, setia juga mengiring Yesus. Ajari kami Tuhan faithfulness, loyalty, loyalitas ya Tuhan Yesus. Ajari kami juga mengasihi Tuhan kembali dengan kasih yang kekal yang Tuhan berikan kepada kami. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan, Kau sungguh baik. I can feel your goodness. Hamba bisa merasakan kebaikan hati Tuhan. Tuhan adalah orang yang paling baik di seluruh jagat raya ini. Tidak ada pribadi seperti Engkau. Ajari kami Tuhan untuk melihat-Mu sebagaimana adanya. Ubahkan cara pandang kami, geser paradigma yang salah. Kau latih ya Tuhan Yesus kami untuk bisa berjalan dengan iman. Terima kasih Tuhan, kuundang Roh Kudus, sembunyikan hamba di balik salib Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saya tahu hari-hari ini banyak orang hidup dalam kesukaran. Sebenarnya bukan kabar baru. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dan kita juga berdosa, hidup itu selalu bukan hanya ada susahnya, tapi banyak susahnya. Tapi kuatkan hatimu, kata Yesus pada murid-muridnya. Aku telah mengalahkan dunia. Yang penting kita ikut Yesus itu setia, loyal sampai pada akhirnya. Dalam suka dan duka, kaya miskin, sakit sehat, ikut Tuhan. Itu menjadi topik yang saya pilih, ikut Yesus dalam kesukaran, apalagi hari-hari ini dunia gonjang-ganjing, banyak ketidakpastian, tidak menentu, bukan hanya di satu negara, di seluruh bangsa-bangsa, di seluruh dunia. Karena itu ikut Yesus harus komitmen dan harus tegas dari awal. Kalau kita ikut Tuhan tidak boleh main-main dan tidak boleh pasang syarat. Ikut Yesus karena Yesus sudah membeli kita dengan darah yang kudus. Hidupku bukannya aku lagi, tapi sudah ada yang punya. Yang punya adalah Bapa di sorga. Ia sudah mengutus anaknya untuk menebus kita. Ikut Yesus dalam kesukaran. Saya kok jadi ingat lagu lama itu loh. Meskipun kadang susah, sukar atau susah ya? Susah ya. Menderita dalam dunia. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Biarkan firman yang saya bacakan hari ini menguatkan keluarga Satu Bersama untuk loyal sama Tuhan sampai pada akhirnya. Kita akan baca bersama-sama Lukas 9 ayat 57 sampai 62, hal mengikut Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, murid yang lainnya, "Ikutlah aku." Tapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Minimal dari perikop yang kita baca, kelihatan mata ada 3-4 orang sedang berdialog. Mungkin kerumunan orang banyak.
Tapi yang interaksi 3-4 orang. Salah satunya Yesus. Ceritanya gini ayat 57, ketika Yesus dan murid-muridnya dengan 12 rasulnya serta kalayak ramai, mereka sedang melanjutkan perjalanan, lalu berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus. Kita nggak tahu murid yang mana. Tapi salah satu yang menggebu-gebu, mungkinkah Petrus? Aku akan ikut Tuhan. Kemana saja Tuhan pergi. Istilahnya aku mau ikut Tuhan. Sampai mati. Tuhan sih senang. Tetapi Tuhan itu melihat hati. Tuhan tahu bahwa orang yang ngomong ini belum teruji. Kita harus mengerti dulu, ikut Yesus itu harga apa yang harus kita bayar. Apakah kita bisa ikut Yesus pada saat masa sukar? Atau kita hanya ikut Yesus waktu cuaca indah? Tapi jikalau terjadi mendung dan hujan, apalagi banjir dan angin taufan, kita masih ikut Tuhan? Komitmen mengikuti Yesus itu harus tegas dari depan. Sekali komit ya komit. Ikut Yesus itu bukan hanya kemana saja, tapi sepanjang masa, musim silih berganti. Ikut Tuhan itu bukan hanya kemana saja, tetapi juga sampai mati. Kalimat ini, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Karena waktu itu Yesus sedang melakukan banyak mujizat. Orang lapar aja, cuman modal 5 roti 2 ikan dapat makan 5.000 orang. Siapa nggak mau ikut Tuhan ya kan? Enak ikut Tuhan. Waktu itu Tuhan sedang berjaya. Tuhan memang sedang masuk ke Kairos, masa ilahi, untuk melakukan perbuatan-perbuatan ajaib untuk umat manusia dan berbuat baik pada mereka. Kasih makan, sembuhkan orang yang berduka bergabung, orang matinya dibangkitkan. Wah, senang. Otomatis salah satu murid yang ikut dengan dia berkata, Tuhan, aku mau ikut engkau. Kalau begini terus ya, I don't mind, aku tidak keberatan untuk ikut Tuhan. Bahkan kemanapun kau pergi, aku mau ikut. Kenapa? Pamornya kan bertambah. Kan memang kan Tuhan Yesus jadi sorotan ya. Dan dielu-elukan. Ingat itu, nanti suatu hari pakai daun palem segala, hosana, hosana. Semua orang mengeluh-elukan. Tapi gimana kalau tiba-tiba Tuhan izinkan kesengsaraan? Orang-orang yang berkata, aku mau ikut Tuhan. Kemanapun saja engkau pergi, buktinya, waktu Yesus diseret ke rumah Kayafas, waktu dia diadili oleh Mahkamah Agama, tak seorang pun murid-muridnya kelihatan di sana. Kalau ada pun yang mengikuti dia, diam-diam dari jauh lagi. Yesus ini sedang melanjutkan perjalanannya kan. Nah, ketika diinterupsi oleh seorang muridnya, itu pas lagi di tengah-tengah jalan, entah mereka kemana, dari sini ke sana, tengah jalan ada yang nyeletuk. Tuhan, aku mau ikut engkau. Kemana saja engkau pergi. Tuhan tidak marahi. Meskipun Tuhan tahu orang itu ngomong begini sama sekali tanpa pengenalan yang benar. Meskipun Tuhan sadari bahwa seorang manusia bisa menggebu-gebu, tapi sekedar emosian. Tapi kalau sungguh-sungguh diuji, biasanya dia akan ingkar janji. Tuhan tidak marah loh. Waktu mereka pegang daun palem, hosana, hosana, itu Tuhan tahu orang yang sama nanti, sebagian mereka akan berseru salibkan dia. Tapi Tuhan tetap terima pujian mereka. Your God, Tuhanmu itu sekalipun maha tahu, dan dia tahu kita ini hanyalah tanah dan debu. Tapi Tuhan menerima pujian kita yang semu. Bukan karena dia tahu bahwa kita itu sempurna, tapi karena kasih-Nya itu menutupi segala sesuatu. Dia mengcover kelemahan kita. Sama seperti anak kecil, seorang balita. Waktu usia 5 tahun, cium mama papanya berkata, I love you. Mama papanya tahu bahwa anaknya itu belum cukup dewasa untuk mengerti apa itu cinta. Anak itu pun belum tentu bisa berkorban bagi mereka. Tapi tetap waktu ciuman atau kecupan itu membuat mereka bangga. Tuhan sekalipun tahu bahwa kita ini nggak sempurna, Tuhan tetap menerima pujian kita. Tapi paling tidak iman kita harus bertumbuh. Komitmen kita juga harus semakin kuat. Dan kalau kita ikut Yesus,
Jangan berhenti sampai tengah jalan. Ikut Tuhan itu all the way sampai mati. Ikut Yesus itu sampai ke sorga. Ikut Yesus itu seperti wedding vow atau seperti janji nikah. Ketika mempelai berdua di hadapan seorang pendeta, sang hamba Tuhan bertanya, apakah Anda mengambil wanita ini sebagai istri yang sah? Atau sebaliknya, pria ini sebagai suamimu dalam suka dan duka, dalam sehat dan sakit, kaya dan miskin. Selalu kan ada dua sisi positif, sisi negatif. Positifnya itu semua indah. Mana ada sih orang mau cari penyakit? Tapi hidup ini kan tidak tentu. Jadi kadang-kadang bisa saja kita jatuh di sisi yang negatif sekali-kali atau berkali-kali. Itulah komitmen pasangan suami istri. Di hadapan Tuhan, holy matrimony, pernikahan kudus ketika dipersatukan, Tuhan itu mau mereka janji setia apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi atau apapun yang belum terjadi dalam hidup mereka, mereka tetap harus loyal satu dengan yang lainnya. Tidak boleh ingkar janji, tidak boleh mereka itu melanggar sumpah nikah. Tuhan waktu terima kita di kayu salibnya, waktu dia mati untuk Anda dan saya, Tuhan tahu kalau kita masih bisa jatuh. Tapi Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Buktinya Anda dan saya punya hari ini, sampai hari ini masih bisa berdiri di sini, itu karena kesetiaan Allah. Tuhan mengasihi kita itu dengan kasih yang kekal loh. Nah kita sebagai istrinya, tanda kutip, mempelai wanita Kristus kan gerejanya, yaitu umat Allah. Kita juga harus belajar mengasihi Tuhan Yesus dengan kasih yang kekal pula. Sama Tuhan itu tidak boleh tergantung situasi dan kondisi. Kalau lagi sehat, haleluya. Tapi waktu sakit, maka kita kecewa. Waktu kita kaya, kita bisa memuji Tuhan. Tapi waktu kita jatuh miskin secara materi, maka kita mulai tunjukkan warna asli kita. Kita marah-marah dan tuding-tuding Tuhan. Tidak adil segala. Waktu kita bersuka, gampang sekali kita bersorak haleluya atau hosana. Tapi waktu kita berduka, kita mempertanyakan Allah. Kita mulai ragu kalau dia itu baik sama sekali. Tahukah janji nikah itu dua sisi, positif dan negatif? Sisi positif adalah mimpi yang mau dibangun bersama. Negatif adalah jaga-jaga. Justru di area inilah biasanya kasih seseorang diuji. Kadang-kadang Tuhan izinkan dalam hidup ini kita mengalami derita. Tujuannya adalah supaya kita tahu, apakah kita selama ini sungguh-sungguh mengasihinya. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku. Lihatlah apakah aku sungguh-sungguh mengasihimu. Memang kita tidak cari masalah. Tetapi kalau masalah datang pada kita, tetaplah ikut Yesus dalam kesukaranmu. Jangan kau tinggalkan dia. Di saat yang sulit, jangan ingkar janji. Jangan memungkiri Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, profetik sekali kan. Mereka lagi pergi, tengah-tengah jalan, salah satu nyeletuk begini, aku mau ikut Tuhan kemana saja engkau pergi. Lucu, berapa ayat berikutnya, gugur beberapa murid-murid itu. Bayangkan, baru semuanya lagi menggebu-gebu, aku mau ikut Tuhan. Sampai akhirnya, aku mau ikut Tuhan kemana saja Tuhan pergi. Lalu nanti Tuhan bicara tentang serigala punya liang lah, burung punya sarang lah, apalah. Tuhan mulai berkata, biarkan orang mati menguburkan orang mati lah. Dan Tuhan berkata, dan lalu Tuhan juga tegur salah satunya yang berkata, aku pamitan dulu dengan keluarga, minta restu mereka. Kalau kamu membajak tapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Kalau Anda lihat langsung dalam cerita ini, di tengah-tengah jalan, 3 murid yang kelihatan mata, gugur langsung di depan mata. Ikut Yesus tidak boleh setengah-setengah. Ikut Yesus sampai mati. Ikut Yesus itu sampai ke sorga. Dan ikut Yesus itu di setiap musim kehidupan kita. Salah satunya yang kita perlu bahas sekarang di ayat 58. Yesus berkata kepadanya, coba ya kita
kita resapi, renungkan perkataan Tuhan, dan kita dapatkan sesuatu. Ini adalah musim kehidupan yang gak enak, tapi ini adalah ujian dari sorga. Dan kalau kita masuk dalam tes atau masuk dalam pengujian seperti ini, kita harus lulus sebagai juara. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang, dan burung mempunyai sarang. Perhatikan kata mempunyai. Tetapi anak manusia, coba perhatikan kalimat berikutnya ini, kasih garis bawah, tidak mempunyai. Saya ulang, tetapi anak manusia tidak mempunyai. Saya tambah, tidak mempunyai tempat. Garis bawah, tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Poin 1, tulis dulu ya. Jangan tinggalkan Yesus di saat kekurangan materi. Lebih gampang ikut Tuhan kalau kita punya. Kalau kita memiliki sesuatu, atau kalau kita berlebihan, berkelimpahan. Tapi waktu kita mulai kurang punya, apalagi tidak punya, baik itu tidak punya tempat, atau tidak memiliki sesuatu, kehilangan sesuatu, di situ kita rasakan lebih sulit untuk ikut Yesus. Jangan tinggalkan Yesus di saat kekurangan materi. Ketika anak manusia tidak punya tempat, Anda masih ikut nggak? Kalau serigala punya liang, burung punya sarang. Anak serigala masih bisa ikut sama induknya karena punya liang, punya rumah, punya properti. Burung punya sarang, punya tempat yang dituju, masih punya zona nyaman. Tapi Yesus berkata, are you sure kamu mau ikut aku? Kamu yakin tuh? Anak manusia, dia menunjuk pada dirinya, tidak punya tempat loh. Mending ikut serigala, mending ikut burung. Ikut aku tidak harus memberikan sesuatu. Bisakah kamu ikut aku kalau aku tidak punya apa-apa? Yesus yang lahir di palungan itu loh. Bahkan tidak ada ranjang. Semua itu bonus dari Tuhan. Tapi kalau berubah menjadi tuntutan kehidupan, maka kita salah motivasi untuk ikut Tuhan. Nanti kalau masa kesukaran tiba, dengan mudah kita akan menjual Tuhan lagi. Ikut Yesus itu bukan karena fasilitas yang Tuhan berikan. Bahkan bukan karena berkat dan bahkan bukan karena mujizat. Ikut Yesus itu karena kita yakin, kita tahu dan kita percaya bahwa Yesus itu mati untuk menebus dosa kita. Dia diutus Bapa sebagai penebus. Dan karena dia mati di kayu salib itu, dan dia bangkit lagi, kita mau ikut dia, karena kita percaya sekarang kita menjadi miliknya. Tuhan tidak perlu kasih kita apa-apa secara ekstra. Tuhan tidak perlu kasih apa-apa kepada kita selain darahnya. Semua itu hanyalah bonus yang Tuhan tambahkan waktu kita mencari kerajaannya serta kebenarannya. Nah kalau kita diberi, ya tentunya happy. Tapi ketika sesuatu diambil, Tuhan memberi, Tuhan mengambil, apakah kita marah? Kalau saya bilang materi, kekurangan materi itu tidak selalu bicara soal money. Tapi segala sesuatu yang sifatnya jasmani atau duniawi. Itu juga bisa waktu kita kehilangan teman. Apakah kita akan tinggalkan Tuhan? Waduh, gara-gara aku ikut Yesus ini. Aku dikucilkan oleh teman-temanku, bahkan oleh keluargaku. Kekurangan materi itu sesuatu yang material. Tidak selalu bicara tentang uang. Juga bisa bicara tentang barang, atau bisa bicara tentang orang. Atau juga bisa tentang kesehatan. Karena kesehatan itu kan fisik ya. Jangan tinggalkan Yesus ketika kesehatan kita merosot. Atau ketika kita jatuh sakit. Pasangan yang dinikahkan pun tahu. Janji nikah mereka dalam suka dan duka. Dalam sehat dan sakit. Jangan ceraikan aku loh kalau aku sakit. Loh, aku akan olahraga, jaga gaya hidup yang sehat, jaga makan. Siapa di antara kita yang kepingin sakit sih? Sakit itu tidak perlu kita cari. Malah kadang-kadang kita harus lawan. Tapi jikalau aku sakit, ya kekasihku, hai suamiku atau hai istriku, jangan kau ceraikan aku, jangan kau tinggalkan aku. Nah waktu kita sakit, kalau kita diizinkan mengalami suatu yang sifatnya buruk menurut pandangan kita. Kehilangan sesuatu yang berharga. Sesuatu yang sifatnya material,
sesuatu yang sifatnya duniawi, sesuatu yang sifatnya jasmani. Kita tinggalkan Yesus nggak? Kalau kita adalah Ayub misalnya, nggak ada di antara kita yang pernah dicobai seperti Ayub. Mungkin dia seorang lah sepanjang sejarah yang kayak gitu. Ya malang demi malang ada orang alami, tapi yang kayak Ayub se-ekstrim itu saya belum pernah dengar sih. Pada waktu itu istrinya aja nggak tahan dan berkata, udah kutuki Tuhan. Dia berkata, no, Tuhan memberi aku, Tuhan mengambilnya. Terpujilah nama Tuhan. Jangan tinggalkan Yesus di saat kekurangan materi. Itu yang dimaksudkan Tuhan, anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Wah, langsung mikir tuh tadi orang pertama yang berkata, aku akan ikut engkau kemana saja engkau pergi. Karena dia sedang berada dalam arak-arakan kemenangan di mana mujizat, berkat, orang-orang kenyang makan, kusta tahir, lumpuh jalan, Lazarus bangkit, badai taufan reda, sampai-sampai mereka ingin menjadikan dia raja politik. Mereka berkata, Hosana, Hosana, itu kan mereka kira nanti setelah ini ada keturunan Daud yang akan seperti Daud yang kalahkan Filistin secara fisik. Yang akan membebaskan mereka dari jajahan Roma atau dari tentara Italia. Mereka kira mereka akhirnya bisa merdeka dari Italia. Mereka kepingin menjadi satu negara Israel yang tidak dibawa siapa-siapa. Mereka kira Yesus akan jadi tokoh politik atau menjadi juru selamat versi dunia. Juru selamat political savior, juru selamat politis. Bukankah itu juga alasannya Yudas kecewa? Loh ternyata akhirnya dijual 30 perak. Yudas itu benar-benar merasa disappointed ya. Dia rasa seperti ekspektasi dia itu gak kesampaian. Akhirnya dia berhenti ikut Tuhan. Jangan tinggalkan Yesus di saat kekurangan materi. Karena hari-hari ini banyak orang mengalami goncangan secara ekonomi. Kalau kita diizinkan mengalami penurunan, yang mana saya tetap yakin gitu loh, itu sementara saja. Karena berkat Tuhan itu ada, penyertaan itu ada. Sekalipun kita tidak menuntut itu sebagai hak kita, tapi itu sebagai bonus dari Allah. Tetapi saya tahu cerita demi cerita di Alkitab, belum lagi orang-orang yang mengalami hari ini apa yang Alkitab katakan. Tapi saya mau ngomong sesuatu yang lebih dasar. Saya tidak mau bicara berkat sebagai realita, saya mau bicara tentang hati Anda. Komitmen kita ikut Tuhan itu karena apa? Kita juga harus bisa ikut Yesus dalam kesukaran. Inilah bagian sisi kita sebagai mempelai wanita ketika kita harus buktikan dalam suka duka, kaya dan miskin. Siapa sih tidak mau nikahi pangeran yang kaya? Tapi bagaimana kalau dia datang compang-camping suatu hari pura-pura jatuh miskin? Apakah kita hina? Ketika dia menunjukkan jati dirinya, semua wanita yang menolak dia, bahkan yang mencibirnya, semua akhirnya menyesali perbuatan mereka. Ternyata dia adalah seorang yang kaya raya. Karena Tuhan izinkan kamuflase ini di dalam hidup ini. Tuhan izinkan kita masuk ke musim tertentu, di mana ekonomi kita seret, di mana bahkan beberapa orang mengalami kekurangan. Tapi di masa seperti itu berbuahlah pada musimnya. Mungkin buahnya bukan materi. Buah seperti itu adalah kasih tak bersyarat pada Tuhan. Kasih yang kekal. Lord, I follow you, even today. Bahkan di dalam kekuranganku, I will follow you. Aku mengikuti Tuhan. Kita lihat sekarang ayat berikutnya. Ayat 59. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku, ini kepada murid yang lainnya. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dulu menguburkan bapakku. Loh, apa salahnya ya menguburkan bapaknya? Bapaknya kemungkinan gak sakit lah. Ini dia hanya berkata, bukan sekarang, tunggu sampai suatu hari orang tuaku sudah cukup tua dan tidak ada, maka situasinya lebih kondusif gitu loh Tuhan untuk aku itu mentaati panggilan. Dia itu sedang menunjuk musim. Tuhan suruh dia sekarang juga di musim panas mengikut dia. Dia bilang jangan Tuhan. Kalau saya ikut Tuhan di musim panas ini banyak berkeringat, bahkan berkeringat darah karena akan banyak oposisinya. Karena suasana situasi sikonnya itu tidak mendukung. Dan orang-orang sekelilingku kurang friendly kalau hari ini aku mentaati perintahmu.
Jangan sekarang Tuhan, jangan di musim panas. Kalau bisa nanti aja di musim dingin. Ketika semua sudah aman. Ini bukan bicara tentang penguburan. Dia bicara tentang nanti saja. Later Tuhan, later. Izinkan aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Aku janji Tuhan, aku kembali kok nanti. Just not today. Bukan hari ini. Just not this week, bukan minggu ini. Bukan bulan ini, bukan tahun ini. Nanti Tuhan, kalau waktunya sudah enak buat saya beritahu Tuhan ya, I'm ready, aku siap. Sedangkan orang dalam dunia bisnis saja tahu kok. Ada uang nggak, tentu ada barang. Nanti dulu, kumpulkan dulu. Lalu habis itu baru beli. Bukan berarti kita boleh berhutang dan spekulasi untuk beli barang, hutang uang, bukan. Tapi kadang-kadang kita itu berkata, nanti aja lah, nanti aja. Tunggu nanti, kalau aku sudah aman. Lalu kita tidak pernah menabung. Kita tidak pernah memproyeksikan apa-apa dalam hidup ini. Dalam dunia karir kita. Nanti suatu hari punya uang, nggak tentu ada barang. Ada pula orang yang, kita juga tahu, punya barang. Nggak tentu nanti semua barang itu bisa diuangkan. Semua itu hanya indah pada waktunya. Jangan kita jadi orang yang kasep atau yang kelewatan. Waktu Tuhan itu selalu yang terbaik. Tahukah kondisi yang kondusif itu tidak pernah ada? Tidak ada yang namanya situasi yang ideal untuk mentaati Tuhan. Izinkan aku pergi dulu menguburkan Bapakku, tapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Kedengaran kasar ya, tapi Tuhan berhak lah, karena Tuhan lebih pangkat dari papa mama orang ini. Kalau kita mungkin tidak boleh ngomong begini, hanya Tuhan yang punya wewenang. Biar orang mati menguburkan orang mati, Tuhan itu memberitahu sama orang itu, bukankah aku lebih punya hak dari siapapun di hidupmu. Tapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Poin 2. Jangan tunggu situasi lebih kondusif untuk taat. Sekali lagi saya ulangi, tidak ada situasi yang ideal itu dalam hidup ini. Kadang-kadang Tuhan tuh beri kita perintah atau dorongan di saat-saat yang menurut kita nggak tepat. Ya, sikonnya kurang friendly, situasi kondisi kurang bersahabat. Dan kalau nanti aja tunggu, kok kenapa Tuhan suruh saya memberi sekarang ya? Aku belum kaya raya, tunggu nanti kalau saya punya banyak money. Kalau gitu nggak ada cerita janda Sarfat. Hari itu dia harus bertindak dengan iman. Kenapa aku harus bisa mengampuni dia? Aku suruh ngampuni sekarang. Padahal aku banyak disakiti. Tunggu nanti. Nanti. Ya. Ketika dia berubah, baru mungkin saya bisa maafkan. Kalau Tuhan suruh sekarang, Tuhan tahu itu yang terbaik untukmu. Kita tidak lakukan, kita yang penyakitan. Jadi Tuhan tuh mengerti saat yang tepat. Kondisi yang kondusif tidak pernah ada di hidup ini. Taat itu terbaik adalah saat Tuhan memerintahkan, langsung kau taati. Jangan tunggu situasi lebih kondusif. Tunggu dulu ya, tunggu sampai papaku nggak ada. Mungkin aku perlu 20 tahun lagi. Tunggu nanti kalau saya sudah mampu. Tunggu nanti kalau saya sudah seret ya, sudah rasa kayak mantap gitu. Nggak ada, saat itu nggak akan pernah tiba. Jangan tunggu situasi lebih kondusif untuk taat. Terakhir, dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan. Tetapi izinkanlah aku pamitan dulu dengan keluargaku. Ini tipe orang yang ingin menyenangkan semua orang. Saya tidak berkata bahwa kita boleh meremehkan restu, apalagi restu ortu, restu orang tua. Bukan ya, ini bukan konteksnya. Ini bukan kebutuhan primer. Kalau berbakti sama orang tua itu sifatnya mendasar. Ini yang sifatnya sekunder. Tuhan suruh kita mengambil langkah iman, tapi kita masih takut sama manusia, kita minta izin kiri kanan, dan kita tunggu sampai semua orang voting yes, semua orang itu sudah memberikan approval, ya mereka semua berkata baiklah, baru kita melangkah. Tapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tapi menoleh ke belakang, banyak noleh, tolah-toleh gitu ya, banyak menoleh kanan kiri, menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Poin 3, jangan minta persetujuan semua orang baru melangkah.
Ikut Yesus dalam kesukaran itu salah satunya adalah harus berani melangkah dengan iman. Jangan tunggu semua orang menganggukkan kepala. Tetap ya, bukan berarti kita tidak perlu dukungan manusia. Tapi kita butuh saja, kita hanya butuh orang-orang yang memang pada tempatnya atau yang Tuhan utus dalam konteks yang tepat untuk kita. Beberapa orang tersebut akan Tuhan utus dalam kehidupan kita dan bersama dengan Roh Kudus akan meneguhkan oleh 2-3 saksi suatu perkara menjadi sah di hadapannya. Kita tidak perlu tunggu semua orang happy dengan keputusan kita, apalagi kalau keputusan kita itu sudah benar di hadapan Allah. Meskipun demikian, kita tetap perlu dukungan manusia karena kita harus mempertanggungjawabkan setiap keputusan kita kepada Tuhan dan kepada orang-orang yang sah di hidup kita. Hormati ayah ibumu. Tapi kalau mengikut Yesus, ada yang lebih pangkat dari papa mama. Masalah iman adalah langsung kepada Tuhan. Nah, kalau Anda menunggu seluruh keluarga besar, yes, Anda jadi orang Kristen yang lahir baru, berarti Yesus bukan juru selamatmu. Karena waktu Anda izinkan itu, berarti Yesus dimadu. Anda demokrasi dulu. Semua orang menjatuhkan pilihannya dan berkata, baiklah kami izinkan kamu untuk jadi anak Tuhan. Kalau Anda jadi anak Tuhan karena izin yang mereka berikan, Anda bukan anak Tuhan. Anda adalah pesuruh manusia. Anda tidak tulus ikut Yesus. Kalau orang ikut Yesus itu tidak tanya seluruh dunia dulu, boleh nggak aku ikut Yesus? Boleh nggak? Kamu keberatan nggak? Kamu keberatan nggak aku ikut Yesus? Untung ada yang keberatan, supaya jalan Anda jalan salib. Kalau semuanya berkata iya, ayolah. Berarti Anda ikut Tuhan karena disuruh mereka. Iman, baptisan, mentaati firman Tuhan, kekudusan, mengampuni, melayani. Hanya orang-orang tertentu yang Tuhan utus di hidupmu. Dan dengan Roh Kudus tentunya akan mengesahkan keputusanmu menjadi keputusan yang benar-benar menyenangkan Tuhan. Ikut Yesus dalam kesukaran. 1, jangan tinggalkan Yesus di saat kekurangan materi. Ingat itu hari-hari ini. 2, jangan tunggu situasi lebih kondusif untuk taat. Ya, mungkin Anda dalam kesukaran, tapi taat bisa sekarang. Apalagi ketaatan yang tidak perlu meminjam apa-apa. Ketaatan itu free sifatnya. Ketaatan itu keluar dari kemauan kita. Taat itu kan tidak harus beri sesuatu. Tapi taat itu mau melakukan sesuatu. Dengan apa yang kau punya. Dengan apa yang sudah ada di tanganmu yang Tuhan sudah percayakan. Taat itu tidak berlebihan. Taat itu bermula dengan apa yang Anda bisa berikan. Jadi tidak perlu Anda itu, kita tidak perlu berkata, aku bisa taat kalau. Taat itu tidak pakai kalau, tidak pakai jika. Kalau Tuhan suruh Anda taat, berarti Anda sudah bisa. Kalau Tuhan kasih perintah, Tuhan tahu Anda mampu. Taatlah dalam kapasitas yang Anda miliki. Pastikan Anda 100% ikut Tuhan. Sekalipun kondisi sukar, taat itu jangan ditunda. 3, jangan minta persetujuan semua orang baru melangkah. Jangan takut sama manusia karena takut akan manusia itu adalah jerat. Takutlah akan Tuhan. Tapi kita harus mengerti kepada siapa kita mempertanggungjawabkan hidup kita selain Tuhan. Ada orang-orang yang memang Tuhan taruh pada tempatnya. Anda tidak usah worry apa kata seluruh dunia. Bumi terlalu luas. Kalau Anda menunggu dukungan semua orang, Anda tidak akan pernah mengikut Tuhan. Mau taat pada Tuhan? Tidak usah tunggu perkenanan kiri kanan. Taat pada Tuhan itu bermula dari keputusan hati untuk mengikut Dia sungguh-sungguh dan ikut Yesus bahkan di dalam masa-masa yang sulit di hidupmu. Semoga hari-hari ini Anda lulus, semua lulus ujian, semua wisuda, semua jadi juara. Justru di masa-masa sukar di dunia saat ini adalah kesempatan emas untuk menunjukkan warna aslimu kepada Tuhan. Ikut Yesus ya, di dalam setiap musim kehidupan.